Saudara-saudara sekalian, setelah 100 tahun reformasi, Jerman menjadi negara yang sangat jelek kelakuan, perbuatan, kebiasaan, moral, etikanya. Maka timbul beberapa orang, satu namanya Zinzendorf, seorang namanya Franke, satu namanya Spener. Kedua orang yang saya sebut di belakang ini adalah profesor-profesor di universitas. Dan mereka bukan hanya mempunyai pengertian di dalam dalam dunia akademik. Mereka mempunyai pekaan di dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Mempunyai kerohanian yang baik. Maka mereka mulai mendirikan semacam perubahan untuk mengganti, mempertingkat itu kerusakan orang-orang reformasi yang kelakuannya jelek. Mereka akhirnya mempentingkan hidup suci pribadi, hidup berdoa pribadi, hidup persekutuan antara orang suci dan orang suci, dan sungguh-sungguh merenungkan kitab suci. Ada saat teduh, berdoa, bersekutu, beriman sungguh-sungguh, membaca kitab suci, dan harus memberitakan Injil kepada orang lain. Laman laun gereja menjadi dua macam, semacam dibenarkan oleh iman, kelakuan tak penting. Semacam enggak, saya harus suci, saya harus hidup. Mesti ada retreat, mesti ada sependalaman, PA dan sebagainya. Mulai dari situ. Dan orang-orang ini menjadi orang yang seperti gereja sejati di tengah-tengah gereja yang palsu. Seperti kelompok rohani di tengah-tengah kelompok namanya rohani tapi tidak rohani. Lalu orang kritik, ini sombong, mesti gitu baru Kristen ya. Lu kira gua bukan Kristen ya? Gua dari dulu Kristen. Mesti ikut persekutuan itu ya. Mesti ikut memahal Alkitab. Mesti ikut NRIC ya. Orang sombong, sok lu ya. Lu kira lu gereja. Lalu orang mentaruhkan kelompok itu disebut the gereja di dalam gereja. Ecclesia in ecclesia. Karena gereja sudah ada gedungnya, sudah semua orang anggota, sudah ada surat. Ini saya anggota gereja. Nah percaya coba lihat capnya uskup. Yang mentabiskan pendeta. Yang baptiskan saya pendeta gereja besar. Lu kira gua bukan Kristen? Lu baru Kristen. Itu gereja di dalam gereja. Nah itu namanya pietisme. Pietisme itu memperbarui kerohanian, menekankan hidup suci, menekankan ada sesuatu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui baca kitab suci, berdoa dan bersekutu dan mengabarkan Injil. Ini semua baik. Tapi apakah ini mungkin mencapai seluruh jemaat gereja yang bersurat anggota mencapai akan standar itu? Nah mungkin. Karena apa? Karena seolah Tuhan sudah memperbolehkan di dalam gerejanya ada lalang dan ada gandum. Ada yang palsu dan ada yang sungguh. Biar jadi satu. Jangan dikut-ikuti. Tunggu sampai kedatangan Kristus kedua kalinya baru dipisahkan. Yang asli bawa ke sana, yang palsu masuk ke dalam neraka. Jadi orang Kristen sudah dapat anggota dan surat baptisan masih bisa masuk neraka? Bisa dong. Yang sudah melayani Tuhan masih bisa masuk neraka? Bisa. Loh, mana Alkitab mengatakan? Jangan kira pada hari itu engkau mengatakan, Tuhan, bukankah aku menyatakan nubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang lain demi namamu? Bukan akukah melakukan mujizat demi namamu? Demi namamu melayani sampai ngotot gini. Gimana? Di situ. Aku belum pernah kenal kamu. Kamu yang berbuat jahat, nyalah, pergi. Aku belum pernah mengenalku. Berarti orang yang katanya beriman, orang katanya itu mempunyai pengetahuan, bahkan mempunyai pelayanan demi nama Yesus yang kerjanya giat pun, akhirnya tidak masuk. Waduh, makin bingung. Kalau saudara sampai sekarang belum bingung, abnormal. Saudara-saudara, yuk bingung kan? Kalau begini siapa yang beriman sungguh? Siapa yang mempunyai pelayanan sungguh? Maka tema ini tidak bisa dibicarakan hanya satu retreat. Tema ini dibicarakan 30 retreat pun tidak cukup. Saudara-saudara, apa itu iman?
Pada waktu Jerman mengalami perubahan ini, orang mengkritik pietisme itu terlalu macam-macam. Bikin perpecahan gereja. Di dalam gereja bikin gereja. Gereja di dalam gereja. Mesti gini. Oke. Dan mereka yang baca kitab suci, yang hidup suci, yang berdoa, yang baik dan suka memberitahu. Itu mereka pasti baik? Nah tentu juga. Waduh, lebih bingung lagi ya. Kenapa? Karena mereka selalu menghina orang lain. Saya dah merokok, lu merokok. Saya lebih suci. Saya dah minum arak, lu minum. Saya hidupnya begitu suci dan semua saya patuhi. Perpajakan saya patuhi semua. Lalu dia mulai mempunyai semacam kelakuan lebih baik dari orang lain secara lahiriah. Tapi akhirnya pelan-pelan mereka merasa diri sombong. Kesombongan sama merokok dosanya besar mana? Hah? Sombong ya? Karena you narokok gitu. Iri hati sama mereka yang minum bir besar mana? Akhirnya orang yang sudah lebih suci sedikit secara fenomena membanggakan diri, menghina orang lain, mempunyai kejatuhan ke dalam dosa yang lain lagi. Nanti dah lihat. Aduh Pak Tong, kalau gini jadi Kristen mesti gimana sih? Satu kali saya dari Aceh naik bus dengan istri saya 13 jam masuk ke kota Medan, sudah malam jam 7. Saya punya koper di atas bus, orang di dalam. Nah ini teknologi Indonesia. Begitu sampai di Medan, Medan ada daerah orang Kristen, ada daerah bukan Kristen. Lalu orang bilang, stop, koper saya yang warna coklat coba turunin dong, diturunin. Stop di sini, yang itu yang pakai tali itu talinya hijau coba turunin. Saya ketakutan kalau diturunin punya saya yang diambil gimana. Saya bilang, Bapak perhatikan koper saya ya, yang ada kunci yang kuning, yang itu hitam itu, coba perhatikan. Dia jawab satu kalimat, saya melongo. Pak, tenang aja. Di sini kopermu tak mungkin hilang. Ini sedang daerah Islam, aman. Nanti kalau masuk daerah Kristen itu bahaya. Nanti kalau lewat tempat Kristen saya akan perhatikan kopermu baik-baik. You tenang aja. Gua sampai tak berani kasih tahu dia saya hamba Tuhan. Dia bilang kalau gini orang Kristen banyak Tuhan sama you pendeta kepala perampok itu. Jadi bungkep langsung melongo. Nggak bisa ngomong apa-apa. Apakah itu namanya daerah Kristen? Kenapa begini? Maafkan yang dari Medan ya. Saudara-saudara, saya pernah mengatakan itu banyak pelacur yang cantik-cantik dari daerah Kristen, dari Manado, karena di sini orang bagus-bagus. Benar. Tapi apa artinya Kristen beriman? Iman itu iman apa? Iman kalau tidak ada hubungan dengan kelakuan, lalu iman apa? Kalau ada hubungan dengan kelakuan, bagaimana? Mengapa orang Farisi berkelakuan baik ditolak sama Yesus Kristus? Mengapa orang yang namanya beriman tidak berkelakuan seperti diterima? Nah itu apa itu? Kalau gini agama Kristen bisa mengacaukan banyak pikiran dan bikin orang menghina dan orang pusing dan tidak tahu bagaimana menanggapi. Saudara-saudara sekalian, iman sebagai benih yang menghasilkan kelakuan dan iman sebagai satu pengakuan bibir lain. Justru jikalau kamu beriman di dalam mulut saja dan tidak kelakuan, itu iman. Hanya cognitive understanding, hanya confession of faith in your word, in your mouth, tapi bukan iman yang sejati. Pada hari itu engkau tidak heran ada orang mengatakan, Tuhan, aku tidak kenal dia. Orang menyebut Tuhan salah. Tak menyebut juga salah. Katanya kalau panggillah Tuhan, seru nama Tuhan, dalam nama Tuhan, panggil nama Tuhan, engkau pasti diselamatkan. Ini kan Roma,
Roma pasal 10 mengatakan barang siapa menyebut nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kalau begini gampang dong. Ayo, orang mati, panggil Tuhan, 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 panggil. Tuhan, Tuhan, mati. Puji Tuhan. Sebelum napas terakhir masih 2 kali panggil Tuhan. Lalu Alkitab berkata barang siapa yang menyeru nama Tuhan, dia diselamatkan. Menurut ayat itu. Tetapi baca lagi ayat 7 dari Matius, menyebut Tuhan, Tuhan. Yesus bilang apa lu? Saya tidak pernah kenal kamu. Jadi dari mana kita mengetahui kalau dia menyeru nama Tuhan itu beriman atau tidak beriman? Paulus mempunyai kunci. Kunci Paulus adalah jikalau bukan tidak digerakkan Roh Kudus, tidak ada orang menyebut Yesus itu Tuhan. Kalimat Paulus ini menyimpulkan kedua ini. Jadi kalau dia menyebut Tuhan, Tuhan berdasarkan semacam pengertian kognitif dan confession di dalam bibir mulut, itu pengakuan bukan iman sejati. Tapi iman sejati adalah sudah dengar firman Tuhan lalu digerakkan oleh Roh Kudus, Roh mendesak dia dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10, barang siapa yang menyeru nama Tuhan dia diselamatkan. Dan khusus muncul di dalam antara 13 surat yang ditulis oleh Paulus cuma di Roma. Karena apa? Konteks. Di dalam kerajaan Romawi yang disebut Tuhan itu cuma satu, Kaisar. Semua orang itu milik Kaisar. Di dalam seluruh wilayah kerajaan Roma, semua penduduk itu adalah miliknya Kaisar. Sehingga kalau mau menikah, Kaisar melihat mempelai perempuan begitu cantik, dia pinjam 1 malam, besok kembalikan, engkau mesti taat. Itu yang dilakukan oleh Kaisar Caligula. Caligula selalu mentidurin mempelai orang lain. Berapa hari baru kasih. Karena semua itu miliknya Kaisar. Sehingga orang semua menyebut dia Kyrios, Tuhanku. Maka akhirnya dia harus dibunuh mati. Karena meskipun menurut kebiasaan waktu itu Kaisar memiliki segala sesuatu, tapi apa yang dia kerjakan keterlaluan, melanggar akan hati nurani manusia, melanggar hukum alam semesta, melanggar akan kemungkinan manusia menerima, maka dia harus dibunuh mati. Dari saudara-saudara, waktu Paulus mengatakan kalimat itu, whosoever call upon the name of the Lord, you will surely be saved. Apa artinya? Apakah seperti pendeta sekarang yang dangkal? Ayo panggil nama Tuhan, Tuhan, engkau diselamatkan. Panggil nama Tuhan diselamatkan. Tidak. Loh, kenapa tidak? Alkitab menulis begini. Di dalam kerajaan Romawi, barang siapa berani mengatakan Yesus Tuhan, berarti dia sudah bersedia dipenggal kepalanya. Makanya siapa menyebut Yesus Tuhan, berarti orang itu sudah bersedia mati untuk mentaklukkan diri ke bawah ketuhanan Yesus. Itu orang pasti diselamatkan. Nah, kalau engkau tidak mengerti konteks ini, cuma ikut ayat itu dikutip-kutip, maka kebentur sama Yesus Kristus. Jangan kira engkau panggil aku Tuhan, Tuhan engkau diselamatkan. Aku berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Nyala engkau daripadaku. Dilempar ke dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara sekalian, pengertian Alkitab itu adalah organik. Maka saya menemukan atau mengusulkan satu organic theology. Bagaimana secara organik menyusun kembali akan the word of life, firman hidup. Ini berlainan dengan semua kitab yang lain. Kitab suci adalah the book of the words of the reason, the words of illustration, the words of imagination, the words of description. Tapi Alkitab satu-satunya buku, the word of life, kitab hidup. Maka di dalam seluruh kitab hidup ini ada susunan organik, ada relasi organik yang sulit dimengerti seperti mentafsirkan buku-buku biasa. Saudara-saudara, ini hari saya sudah kutip berapa ayat, berapa tema mengenai iman, berapa fase di dalam sejarah, dari Katolik, dari Martin Luther, daripada Zinzendorf, daripada Pietisme, daripada orang karismatik dan sebagainya.
Karena apa? Secara organik saya memberikan tafsir Alkitab. Bukan secara reterlak harafiah mentafsirkan Alkitab. Dan pengertian organik bikin engkau hidup. Dan engkau mempunyai semacam pengertian lebih dari 3 dimensi untuk menganalisa seluruh kitab suci yang kelihatan. Kadang-kadang bagian ini berlawanan dengan bagian itu. Bagian perjanjian lama berlawanan dengan perjanjian baru. Padahal tidak. Jadi mengapa Paulus mengatakan barang siapa menyebut nama Tuhan dia diselamatkan? Karena barang siapa di kerajaan Romawi menyebut Yesus Tuhan, berarti dia sudah ambil keputusan untuk mentakluk ke bawah Kristus. Tidak mau lagi menjadi milik Kaisar, mau menjadi milik Tuhan Yesus. Dan dia bersedia mati. Orang yang beriman semacam demikian, yang sudah bersedia mati, orang itu pasti diselamatkan. Itu artinya. Jadi iman itu something else. Not only confession, not only cognitive understanding, not only wording expression, not only definition, not only reasoning understanding. Yang disebut iman itu apa? Apa itu iman yang sejati? Nah, saudara-saudara sekalian, iman